Tahun 2023, pemerintah dikabarkan akan menerapkan sistem baru pada metode transaksi atau pembayaran tol, yaitu dengan multi-lane free flow atau pembayaran tanpa kartu elektronik e-tol. Rencananya ini akan diperkenalkan di penghujung 2022 ini, dan untuk saat ini rencana ini masih dalam proses pembahasan oleh pihak terkait. Seperti yang kita ketahui, kalau sebelumnya sistem transaksi atau pembayaran di tol adalah dengan menggunakan e-tol atau sebuah kartu elektronik di mana pengendara harus berhenti dulu untuk menempelkan kartu sebagai cara bertransaksi. Dan kini telah terdengar perencanaan penerapan sistem baru pembayaran tol di mana tidak memerlukan lagi kartu atau sentuh menyentuh serta juga tidak harus berhenti dulu. Sistem itu bernama Multi-Lane Free Flow atau MLFF. Apa itu MLFF? MLFF adalah sebuah proses pembayaran yang menggunakan teknologi tanpa sentuh dan tanpa harus berhenti dulu untuk melakukan transaksinya. Teknologi yang digunakan dalam MLFF ini adalah sistem satelit navigasi GNSS atau Global Navigation Satellite System. Metodenya adalah dengan melakukan transaksi melalui aplikasi smartphone dan akan dibaca melalui satelit. Kemudian GPS akan menentukan posisi yang ditentukan melalui satelit dan sistem pusat akan melakukan proses pencocokan petanya. Sistemnya akan menghitung tarif begitu proses pencocokan selesai dan kendaraan telah meninggalkan pintu tol. Nah, dengan menerapkan sistem ini, pengendara akan terus bisa melaju dengan normal di jalan dan tidak akan memakan waktu untuk mengantri. Dalam sistem ini, nanti ketika kendaraan melewati pintu tol, saldo uang elektronik yang ada pada aplikasi di dalam smartphone akan langsung terpotong. Akan ada alat perekam pergerakan pengemudi dan mencatat plat nomor kendaraan. Tentu saja sistem ini sangat memberikan banyak manfaat. Selain bisa menghemat waktu dalam bertransaksi dan berkendara, MLFF juga bisa meminimalisir bahan bakar kendaraan. Sebelum MLFF dan e-tol, dulu membayar tol masih menggunakan uang tunai. Pembayaran dengan uang elektronik baru dimulai di 2008 dan baru 100% seluruh tol Indonesia menerapkannya di 2017. Sepanjang 2021, Indonesia tercatat telah memiliki setidaknya 2.400 km ruas jalan tol yang telah beroperasi dan tersebar di beberapa wilayah mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Sejarah pembangunan jalan tol pertama di Indonesia adalah sejak pemerintahan Presiden Soeharto di rezim Orde Baru pada 1973. Jalan bebas hambatan berbayar atau jalan tol pertama yang dibangun di Indonesia adalah Tol Jagorawi atau Jakarta Bogor Ciawi. Jalan tol ini memiliki total panjang 59 km. Pembangunan jalan tol ini dikelola oleh PT Jasa Marga Persero Terbuka dan dibangun untuk menggerakkan perekonomian daerah sekitar Jakarta. Jalan tol Jagorawi diresmikan oleh Presiden kedua RI yakni Soeharto pada 9 Maret 1978 atau 44 tahun silam. Meskipun dibangun dan diresmikan di era Orde Baru, wacana pembangunan jalan tol Jagorawi bukan sepenuhnya murni ide dari Soeharto. Ide awal pembangunan jalan tol ini dicetuskan oleh Wali Kota Jakarta atau yang sekarang disebutnya Gubernur saat itu, yaitu Raden Sudiro pada tahun 1955 lalu. Ia menggagas ide ini bermula dari kondisi khas Jakarta yang menipis. Ini terjadi sebagai imbas dari pengeluaran besar-besaran untuk membiayai pembangunan Jalan Sudirman dan MH Tamrin. Dengan membangun jalan bebas hambatan berbayar atau jalan tol, maka diharapkan dapat menambah pemasukan. Pada 1955, Sudiro bersama Badan Pemerintah Harian Kota Praja Jakarta resmi mengajukan usulan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara atau DPRDS. Namun, usulan ini ditolak keras oleh sebagian besar anggota dewan karena pembangunan jalan tol tersebut dinilai beresiko menghambat kelancaran lalu lintas. Tidak hanya itu, konsep jalan yang memungut pajak ini dianggap menimbulkan perpecahan, seperti masa kolonial Belanda. Tak berhenti sampai situ, ide Sudiro kembali muncul pada tahun 1966, namun lagi-lagi hanya berlalu begitu saja. 4 tahun kemudian, tepatnya saat Presiden Soeharto berkuasa, ide yang sama kembali diusulkan oleh Menteri PUTL Sutami. Ia meminta agar pemerintah membangun jalan bypass Jakarta Bogor karena kemacetan begitu terasa seiring bertambahnya jumlah kendaraan. Dari situ gagasan pembangunan jalan tol pun mulai dipikirkan, termasuk soal biaya. Dan akhirnya pembangunan tol Jagorawi pun dimulai di tahun 1974.
Proyek raksasa ini menelan biaya hingga 350 juta per kilometer jalannya. M. Sudarta mengungkapkan bahwa nominal tersebut bertambah menjadi 575 juta rupiah per kilometer pada 1990 yang dihitung dengan kurs rupiah saat itu. Selain menelan biaya sangat besar, Tol Jagorawi sekaligus menjadi proyek pertama yang didanai oleh APBN dan utang luar negeri. Adapun kontraktor asing yang ditunjuk pemerintah pada saat itu, yaitu Hyundai Construction Company dari Korea Selatan, dengan konsultan supervisi Eman Whitney dan Trans Asia Engineering Associates Incorporated dari Amerika Serikat. Penggunaan kontraktor asing itu sempat menuai kontroversi dari banyak kalangan karena dianggap menyampingkan peran anak bangsa. Meski begitu, Soeharto menegaskan banyak orang Indonesia juga yang terlibat dalam pembangunan tol tersebut. Tol Jagorawi digarap oleh 89 tenaga pengendalian Bina Marga Kementerian PUTL, sebanyak 129 tenaga pengawas pekerjaan, dan 2.711 pelaksana pekerja secara keseluruhan yang berasal dari Indonesia. Namun, ada juga 7 tenaga pengawas pekerjaan asal Amerika Serikat dan 172 pelaksana pekerja asal Korea Selatan. Hingga 9 Maret 1978, ruas Jakarta Cawang Cibinong sepanjang 27 km diresmikan Soeharto sebagai jalan tol pertama di Indonesia. Setahun kemudian, ruas Cibinong Bogor dan Bogor Ciawi pun diresmikan. Untuk pelaksanaan operasional tol tersebut dibentuklah Jasa Marga Cabang Jagorawi. Jagorawi dianggap sebagai mahakarya karena struktur konstruksinya masih prima dan penataan lanskap hijau memberikan suasana segar bagi pengguna jalan tol. Bahkan, tol Jagorawi juga meraih sertifikasi bintang 3 dari International Road Assessment Program untuk tingkat keselamatannya. Jagorawi juga telah meraih predikat jalan tol terbaik di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian PUPR dalam rangka memberikan penilaian jalan tol berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video spesialis konstruksi berikutnya. Salam konstruksi!